untuk bisa kita belajar bersama ya persiapan UAS DDKA. Gak nyangka ya DDKA tuh cepet banget UASnya 12 Desember gitu. Kayak udah nggak apa-apa. Ya, nah seperti biasa kalau sama aku kita sesuai request by request. Di sini tuh aku udah nyiapin sebenarnya soal yang UAS DDKA tahun 2024, 2022, 21 sama 20. Kalian udah punya 2023 nggak? Ada yang punya soal tahun 2023-nya nggak? Nggak ada ya? Ya udah. Oke. Nah, kalian ada yang mau request nggak bahas soal nomor berapa, tahun berapa gitu? Ini sebentar, aku share screen dulu ya. Ini sesuai kebutuhan aja ya. Saya nggak mungkin juga kalau bahas semua soal, banyak banget gitu ya. Ini sesuai kalian yang butuhnya butuh soal tentang apa. Atau kalian mau nanya materi dulu gitu misalkan. Nanya materi, ada yang masih belum paham atau apa, boleh gitu. Tapi kalau punya soal mau dibahas, boleh juga gitu ya. Kalau kalian punya soal, nanti kirim aja langsung ke sini ya di kolom chat. Nah, di sini tuh aku udah nyiapin soal yang tahun 2024, 2022, 21 sama 20. Ya, nah kita lihat dulu deh yang 2024, yang kelas genap, saya udah tahu ya, ini udah pernah dibahas sama Pak Rus di kelas, nggak apa-apa. Yang kelas ganjil, ini kita mengenalkan dulu aja, nggak langsung ngebahas soal kok, tenang aja. Ini sesuai kalian butuhnya soal yang berapa ya, nanti aku bahas. Nah, jadi yang soal 2024, itu tuh urutannya seperti biasa ya, udah template dari tahun ke tahun. Soal pertama itu kemungkinan besar asam basa. Ya, jadi kan titrasi itu kan kita ada 4 nih materi titrasi ya. Ada titrasi asam basa, titrasi presipitasi atau pengendapan, kompleksometri sama redoks gitu. Nah, yang paling ribet ya yang asam basa gitu ya. Jadi ya wayahna gitu. Yang paling ribet itu biasanya yang asam basa gitu. Sisanya kalau eh, presipitasi sama kompleksometri kata Pak Rus tuh tipe soalnya nggak yang aneh-aneh lah, nggak yang bervariasi banyak gitu. Jadi lebih mudah gitu, yang komplekso sama yang pengendapan. Redox juga agak banyak biasanya. Yang penting kalau titrasi redox itu harus bisa menyetarakan reaksi seperti apa sih, kayak gitu. Nah, yang pertama ini seperti biasa, ini titrasi asam basa gitu ya. Harus paham lah kayak nyari nanti pH, terus eh, ya kurva ya, bikin kurva titrasi itu yang paling panjang gitu cara pengerjaannya kayak gitu-gitu tuh sama kadar biasanya kayak gitu sih. Kadar berapa persen dan lain-lain. Yang kedua tentang EDTA. Nah, ini tentang kompleksometri ya. eh Titrasi kompleksometri karena melibatkan kompleks ligan gitu ya sama ion logam. Biasa ditanya kadar sama eh ini pengertian dari kompleksometri konsepnya. Apakah nanti kalau kita menggunakan logam ini dia bersifat selektif atau enggak si ligannya gitu. Bisa EDTA, EBT atau Murexit yang biasa dipakai gitu ya. Tapi yang lain juga banyak sebetulnya ya. Tapi tergantung soal ya gitu. Biasa ditanya kadar dan lain lah kayak gitu. Itu yang nomor dua. Terus yang nomor tiga kayak, nah ini kadar etanol gitu ya. Ini tuh tentang redoks ya, titrasi redoks. Yang penting langkah pertama itu harus tahu dulu reaksinya gitu. Kalau reaksi redoks itu seperti apa. Yang kedua harus bisa nyetarainnya. Karena kalau nggak bisa nyetarainnya, kesananya susah gitu ya. Mau ngitung berapa mol atau mau nyari kadar atau apa itu susah gitu. Jadi ya harus bisa lah titrasi redoks ini. Khususnya yang metode parsial ya, suasana asam atau basa kayak gitu. Gitu sih. Terus biasa ditanya kadar dan lain-lain. Nah, terus yang keempat tentang pengendapan ini. Ya, pengendapan bisa ada KSP kayak gitu ya, itu harus bisa lah seperti itu ya. Kalau ditanya pengendapan ini dihubungkan dengan KSP, ditanya konsentrasinya berapa dan lain seperti itu. Terus yang kelima, nah yang ini tuh random ya. Jadi ada semua gitu. Enggak juga sih. Yang kelima ini kayak misalnya soal-soal ini berkaitan dengan titrasi, kayak misalnya hitung pH atau ngitung log konsentrasi dari reaksi OKF ya, berarti kompleksometri kayak gitu. Ini nyampur. Yang soal terakhir itu campur. Ada asam basa iya, ada kompleksometri iya, ditanya konsentrasinya. Terus ada hitung potensial. Nah, ini nanti sih di semester 4 tentang CPE ya.
cara pemisahan dan elektrometri. Ini khusus yang sel volta, sel elektrolisis kayak gitu. Ditanya berapa potensial selnya kayak gitu. Ya ini ada juga sih di analisis kalau kita nyari di titik ekivalen kayak gitu. Terus yang keempat ya yang D ini tentang pengendapan ya. Tapi ditanya konsentrasi Ag-nya sih seperti itu. Ya gitu-gitu aja sih. Untuk yang soal 2024 seperti itu. Ya soal 2024 ya, modelnya seperti ini. Nanti kalian pilihlah mau soal nomor berapa. Karena nggak mungkin bahas semua ya, ini soalnya banyak banget gitu. Dan masih ada hari besok kok, insya Allah besok akan ada tubai lagi. Sama Naula ya kalau besok. Nah yang ini seperti biasa ya, yang tahun 2022 ya 2022. Nah ini tuh yang pertama tentang asam basa masih. Terus yang kedua ini tentang EDTA kompleksometri. Yang ketiga redox. Terus yang keempat pengendapan. Nah, terus yang kelima random lagi. Yang kelima tuh nanya semuanya gitu. Ya gitu-gitu sih. Ya ini soal 2022 ya. Terserah kalian mau request yang mana. Terus yang 2021 kita lihat dulu nih. 2021 sama ya. Soal pertama ini asam basa ini. Ya, asam basa, titrasi asam basa. Terus soal kedua titrasi pengendapan. Udah ada namanya ya, udah ada ininya. Ya. Terus yang ketiga pembentukan kompleks, kompleksometri. Gitu-gitu. Terus yang keempat redox ya, masih sama ya, template dari tahun ke tahun. Terus kelima ya, nah ini yang kelima ini memang campuran gitu ya, biasanya ditanya satu-satu. Gitu sih. Sama kok untuk soal selanjutnya yang 2020 juga kayak gitu. Tapi 2020 menurutku agak lebih sulit ya. Dia udah cerita kayak gitu sih. Udah ke banyak. Nah ini soal pertama Sambasa seperti biasa. Soal kedua kompleksometri. Soal ketiga redox. Keempatnya yang keempat pengendapan tapi apa itu Volhard, apa itu Fayans, apa itu Mohr kayak gitu sih. Terus ini soal kelima ini ya harus cari satu-satu. Ya pada ekivalen sebelum dan sesudah gitu sih. Ya kalian ada punya soal nggak atau mau request kita mau bahas literasi apa hari ini atau yang tahun berapa? Bebas. Ada yang mau request nggak? Sorry ya kalau agak kurang fit. Lagi flu juga sih. Dan hari ini kayaknya nggak sampai malam banget ya. Maksimal 9.15 lah. Biar nggak terlalu malam. Kalian harus istirahat juga. Ada yang mau request? Oh, ada yang ngechat ini. Sebentar. Asam basa, oke. Oh, oke. Asam basa tahun berapa? Oke, bentar asam basa dulu ya. Kita asam basa satu soal. Terus habis itu ada yang request soal nomor 5 tahun 2024. Ayo, kita kerjain bareng aja ya. Yang asam basa yang tahun berapa? Asam basa banyak soalnya. Ada yang udah pernah dibahas juga sih sama Pak Arus waktu itu yang di kelas tuh. Yang bakal ya semuanya kemungkinan bakal muncul. Oh, asam basa tuh variasinya paling banyak BTW. Tuh paling banyak banget asam basa. Atau mau yang ini dulu, mau yang nomor satu 2024. Tapi udah dibahas di kelas. Gimana? Ya udah deh, yang dari 2024 aja ya nomor satu. Ini udah dibahas sih di kelas, tapi nggak apa-apa. Kita bahas ulang. Menurut aku apa? Apa aja ya bisa. Kadang soalnya tuh yang paling nguli ya, bikin kurva titrasi tuh. Harus nyari tuh kayak sebelum titik ekivalen, sesudah, dan setelah, apa, pas titik ekivalen, sebelum dan sesudah itu paling panjang. Jujur ya, kalau misalnya aku yang suruh ngerjain itu bakal aku lewat sih. Itu bakal dijadiin soal terakhir. Kerjain dulu yang gampang lah. Soal redox dulu, presipitasi dulu gitu. Yang gampang tuh yang kayak gitu ya. Yaudah ya, kita, oh, yang 2022. Sebentar.
2024 dulu ya yang nomor 1. Habis itu ke nomor 5, baru ke yang 2022 ya. Oke. Ya, nomor 1 nih, soal asam basa. Nah, jadi di soal itu dikasih tahu ya, itu tuh ada sampel padatan gitu ya, dan tuh tercampur, terkontaminasi. Ini tuh kita lihat sebanyak 1,2 gram POH gitu ya, tapi dia terkontaminasi sama si K2CO3 sama H2O. Oke, nah itu pengantarnya ya. Nah, terus sampel itu tuh dilarutin, jadi 1,2 gram dilarutin sampai 500 mili, kayak gitu. Nah, terus di yang poin A, nah dalam 500 mili itu diambil 50 mili. Nah, ada aliquot ya. Nah, aliquot di situ. Aliquotnya kemudian ditambahkan larutan BaNO3, kemudian mengendapkan jadi si baco gitu ya, barium karbonat. Dia terendapkan. Artinya semua karbonat terendapkan, nggak ada lagi tuh sumber alkalinitas di sampel. Nah, jadi sumber alkalinitasnya cuma satu, yaitu dari si KOH aja, ya, si OH-nya aja, kayak gitu. Nah, dari situ gimana cara ngitungnya? Oke, ini ya yang harus dipahami itu adalah urutan ngerjainnya kayak gimana. Nih biasanya, yang kalau soalnya masih pendek tuh masih oke lah ya. Nah, jadi kita tahu kata kuncinya, semua karbonat itu dia terendapkan di BaCO3. Artinya udah nggak ada lagi nggak ada lagi CO3 dalam sampel. Yang ada cuman OH minus. Oke, kebayang? Nah, kemudian si OH minus itu dititrasi sama si HCl sebanyak 28,56 mili, HCl 0,053 molar kayak gitu. Pakai indikator PP. Ya udah, jadi kerjain yang nomor 1, kalian fokus aja di OH minusnya untuk mencari kadar ke OH. Oke? Kebayang? Ya udah, kalian tinggal reaksiin aja. Kalian reaksiin, kita punya KOH ditambah HCl kan ya? Aqueous ya, jangan lupa tulis itu aqueous. Jadinya KCl tambah H2O. Nah, atau ya kalau mau itunya bolehlah OH- tambah H plus ya. Jadi H2O. Ini kan untuk sumber alkalinitasnya dari OH- gitu ya. Nah, sekarang kita tahu kalau misalnya di sini kan mencapai titik akhir. Ya, ini sebenarnya titik ekivalen sebetulnya ya, tapi dia udah melewati sedikit lah gitu. Dia pas banget bereaksi dengan sekian mol HCl. Cari dulu lah molnya ya kan ya. Karena nanti mol H plus dari HCl bakal sama dengan mol OH- yang ada di OH- gitu, di KOH maksudnya. Nah, cari dulu caranya gimana? Ya udah, kamu cari mol H plusnya adalah molaritas Ma ya dikali Va kan. Kayak masih oke ya. Ma-nya berapa? Kita punya 0,05304 molar. Oke. 0,053 eh 04 molar. Dikali volumenya berapa? Dan BTW langsung ke literin aja ya biar nggak jadi milimol. 2856. Oke, kita punya 28,56 10 pangkat min 3 liter ya. Satuan tulis ya. Nah, ini langsung aja lah. Kita dapat molnya adalah 1,51 10 pangkat min 3 ya. Oke, kita punya 1,51 10 pangkat min 3 mol. Ini tuh bakal sama dengan mol OH-nya gitu loh. Ya, udah sih dapat ya. Nah, dapat kan molnya? Nah, di sini gimana? Jangan lupa faktor aliquot. Ini terserah kalian mau masukin faktor aliquot di perhitungan mol boleh, di perhitungan massa boleh, atau di persen kadar juga boleh. Nah, aku kalau misalnya nyari apa mol total kan pakai persen aliquot, pakai faktor aliquot. Biasanya dikaliin di mol nggak apa-apa. Nah, jadi kita punya mol OH- dikali Fa faktor aliquot gitu ya. Nah, kita punya 1,51 10 pangkat min 3 mol. Dikali faktor aliquotnya, kita punya sampelnya 500 kan, diambil 50. Nah, caranya bukan 50 per 500 ya, tapi 500 per 50 gitu. Kita punya 500 mili per 50 mili, karena ini aliquotnya. Coret-coret ya. Nah, ini hitung sendiri lah, dikali 10 gitu ya. Nanti dapat 1,51 10 pangkat min 2. Oke? 1,51 10 pangkat min 2 mol. Udah? Oke. Nah, cari masanya. Ini kan sama dengan siapa? Mol KOH kan? Ya.
KOH total sih yang ada di sampel, mol KOH di sampel gitu. Karena udah dikasih faktor aliquot. Nah, habis itu kamu cari massa KOH-nya. Berarti gimana? Tinggal mol dikali massa molar kan? Massa molar udah dikasih tahu di soal ya. 1,51 10 pangkat min 2 dikali massa molarnya berapa? 56,11 gram per mol. Ya ini satuan tulis ya, ini mol. Jadi kan kita punya gram. Coret, coret. Nah ini kalkulator ya. Sebentar. Kalkulator, mana kalkulator? Oke. Nah, kita kalkulator 1,51 10 pangkat min 2 kali 56,11. 0,847 ya, gram. Oke, kita punya 0,847 gram. Nah, habis ini baru boleh persen kadar. Gitu. Ya, ini kan bisa langsung ya. Ya udahlah, langsung aja kalian ngerti sendiri ya. Ini masa yang kita dapat per masa sampel gitu aja. Ya. Nah, masa sampelnya berapa sih tadi? 1,2 ya. 1,2104. Oke, 1,2104 gram kali 100%. Nah, kita dapat kalkulator 0,847 ya. 847 dibagi 1,2104 kali 100. 69,97 atau ya oke 69,97% ya. Atau 70% lah ya gitu. Ya, dapat 70% lah gitu. Plus minus lah. Terserah kalian mau pembulatan atau apa, tapi tadi benerin kok. Gitu ya. Biasanya ada ya galatnya berapa persen lah gitu. Gitu ya. Sekitaran kok nanti dapatnya segitu 70-an ya. 7%. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, soal yang kedua yang I gitu ya, II. Nah, kita lihat dulu deh. Nah, soal kedua itu si ini tuh diambil lagi 50 aliquot ya kan, 50 mili aliquot ditambah 40 HCl 0,53. Nah, ini tuh pasti berlebih. Kenapa? Karena sumber alkalinitasnya ada dua ya, teman-teman. Ada dari si CO3 sama si OH-. Pasti dikasih HCl-nya berlebih karena untuk menetralkan totalnya. Menetralkan si CO3 jadi menetralkan basanya ya, si basa CO3 2-nya jadi asamnya yaitu H2CO3, terus OH-nya jadi H2O gitu. Nah, jadi pasti ingat ya, kalau kali sampelnya masih ada campuran, pasti dikasihnya kelebihannya, berlebih ini. Kemudian dididihkan untuk menggunakan CO2, yaudah CO2-nya hilang gitu ya. Nah, titrasi terhadap sisa asam yang enggak bereaksinya kan kelebihan ya. Dititrasi lagi sama NaOH, membutuhkan sekian mili dan 0,0498 molar untuk mencapai titik akhir fenoftalen. Nah, ingat titrasi terhadap sisa asam ini ketika si CO2-nya udah nggak ada ya, artinya semua karbonatnya udah jadi gas gitu ya. Nah, cara mengerjakan ini gimana? Ini kerjain dari akhir dulu ya. Kita cari mol OH- yang sama dengan mol HCl sisa gitu ya. Jadi kerjain dari akhir ke awal. Nah, jadi kita cari mol siapa? Cari mol NaOH dulu ya. Cari mol NaOH. Kenapa? Karena ini bakal sama dengan mol HCl sisa gitu. Oke? Nah, yaudah kita punya mol OH- lah ya. Kita punya MB kali VB kan. Oke, MB-nya 0, berapa tuh? 0,04983 molar. Oke, kita punya 0,04983 molar. VB-nya berapa? VB-nya 4,74 mili. Nah, kita punya 4,74 10 pangkat min 3 liter ya. Oke. Ya ini mol per liter lah. Coret dapat mol. Nah, ini kalku. Kalian dapatnya harusnya oh, ini pakai cara langsung ya kalau dari Pak Rus. Ini kita cari satu-satu ya. 4,74 10 pangkat min 3 dikali 0,04983. Oke, 2,36 ya. Kita punya 2,36 10 pangkat min 4. Oke ya. Nah, sekarang kalian harus menulis persamaan matematika ya. Ya, gitulah ya. Jadi kita harus paham juga cara menulis persamaan matematika yang telah diketahui berdasarkan reaksi.
Nah, kita tahu di titrasi yang kedua ini kadarnya kan, sorry, konsentrasi si HCl-nya berlebih tuh. Nah, kita harus tahu si HCl itu bereaksi sama siapa aja kan. Oke. Nah, jadi yang pertama kita harus cari tahu dulu persamaan matematikanya dari si reaksinya gitu ya. Matematis dari reaksi. Oke. Nah, yang pertama kita tulis reaksinya dulu. Reaksi yang pertama itu misalnya apa? A lah ya. Yang A kan kita udah tahu ya si KOH pasti bereaksi sama HCl. Karena di sampelnya ada KOH kan. Pasti jadi KCl tambah H2O. Nah ini yang pertama. Oke. Nah terus yang B yang kedua adalah si CO3-nya. Kan pasti bereaksi kan. Nah kita punya CO3 2- pasti bereaksi dengan 2 HCl. Ya enggak? Nah ini langsung aja ya. Nanti ketika kita ini langsung dipanasin ini. Kasih delta. Delta itu maksudnya T naik ya. Suhu dinaikkan, dipanaskan. Nanti hasilnya akan menjadi H2O tambah CO2 gas gitu kan. Nah, sekarang kita harus tulis bersamanya. Nah, di sini kita harus cari mol H plus total. Oke, kebayang? Nah, jadi kita punya mol H plus total itu adalah yang mana? Adalah yang di soal ini, yang pertama. Yang itu, yang ini nih. Nah, 40 mili dikali 0,05304 molar. Ini HCl total semuanya yang berlebih ini ya. Oke, ini adalah totalnya. Nah, kamu masukin nanti ke persamaan yang di bawah. Gitu ya. Itu yang total. Nah, kira-kira si HCl total ini bereaksi sama siapa aja sih gitu kan ya? Nah, yang pertama pasti bereaksi dong dengan si mol OH-, bener gak? Mol OH- yang ada di KOH gitu. Kebayang? Ya, ditambah kan gak cuma KOH doang kan yang ada di sampel, ada siapa? Ada si CO3. Nah, jangan lupa di reaksi ini kan si CO3 bereaksi dengan 2 HCl. Jadi H2CO3 kan. Nah, kemudian dipanaskan jadi CO2. Maka kita punya 2 mol, ya enggak? 2 mol si CO3, 2 Kebayang? Ya. Nah, ditambah dengan sisanya. Kebayang ya? Karena mol total itu adalah mol yang bereaksi dengan OH- ditambah dengan yang karbonat, ditambah yang berlebih, yang sisanya berapa. Kebayang ya? Itu untuk cara berpikirnya. Ditambah dengan H plus sisa, gitu aja. Mol, sorry. Ditambah dengan mol H plus sisa. Gitu ya. Oke, selalu seperti itu ya. Mol H plus sisa. Tergantung kondisi juga. Nah, sekarang masukin. Mol H plus totalnya, tadi kita punya 40 kali 10 pangkat min 3 liter ya. Dikali konsentrasinya 0,049 berapa tadi? Si ini nih, si H plus, HCl. Oh, 0,05304, sorry. Kita punya 0,053 ya. 04. 5304 sama dengan mol OH- udah kita dapat ya di soal berikutnya. Di soal sebelumnya maksudnya. Bagian A. 1,51 sepakat min 3 mol kan ya? Ditambah 2 kali mol CO3. Ini kita cari ya. 2 kali mol CO3 kita cari gitu ya. Nah, terus yang berlebihnya kita udah dapat ya tadi kan 2,6 ya. 2,36 10 pangkat min 4. Oke. 2,36 10 pangkat min 4 mol. Gitu kan? Kebayang? Nah, nanti kalian cari sendiri ya. Si mol CO3-nya ini kalkulator aja lah. Mol CO3 min, 2 sisanya yaitu 1,87 ya. 10 pangkat min 4 mol. Nah, ya udah, karena kita punya mol CO3 2 kita punya mol K2CO3 dong, ya kan? Ya, 1:1 ya. Gitu. Karena dalam 1 mol K2CO3 ada 1 mol CO3 2 Ya udah, kita udah dapat, tinggal tinggal dicari masanya. Nah, sama aku bakal kasih faktor aliquotnya di sini untuk nyari mol totalnya. Nah, jadi kalian masukin faktor aliquot boleh di mol, boleh di massa atau di persen kadar. Kita punya mol K2CO3 total yang ada di sampel sebetulnya. Ya, ini kan dikali faktor aliquot ya. Yaitu berapa? Kita punya 1,87 10 pangkat min 4 dikali 500 per 50 kan? Kali 10 lah gitu ya. 1,87 10 pangkat min 3 ya. Mol. Nah, baru dicari masanya. Massa K2CO3 ya udah berarti tinggal dikali massa molar ya. 1,87 10 pangkat min 3 mol
kali massa molar. Nah, si K2CO3 itu 138,21 ya. 138,21 gram per mol gitu. Ya, coret. Kalkulator dulu bentar ya. Kita kalku 1,87 10 pangkat min 3 dikali 138,21. Oke, 0,258. 0,258 gram ya. Nah, baru cari persen kadar gitu ya. Oke. K2CO3 sama dengan, ya udah masukin tuh 0,258 gram dibagi 1,2104 gram ya. Kali 100%. Gitu. Nih kalkulator ya. Kalian kalkulator lah. Kalkulator harusnya 21,3 ya dapatnya ya. Kayak kita punya 21,3%. Nah, terus ditanya persen H2O, ya udah sisanya aja. Ya, kita punya 100 dikurangi 21,3 dikurangi 70. Oke? Nah, oke, kita punya 100 dikurangi 70 dikurangi 21,3. Oke, 8,7 ya. Sekitar lah, plus minus 8,7. Karena ini tergantung pembulatan kalian ya. Udah gitu, ini yang nomor 1. Oke, habis ini kita ke nomor 5 ya. Oke, soal yang ini ada yang ditanyain dulu nggak? Sebelum kita ke nomor 5. Aman, aman? Kalau aman ketik satu, satu, satu. Aman, satu, satu, satu. Kalau nggak ada yang ketik satu berarti nggak aman ya. Berarti ada yang ditanya ini. Oke, aman ya. Oke, sorry, lagi flu, guys. Ah, siap. Oke, kita ke nomor 5 dulu ya. Habis itu kita ke 2022 ya. Sesuai request. Oke, semoga bisa ya yang 2022 ya. Saya semakin ke belakang semakin agak rumit lah soalnya. Oke, nomor 5. Nomor 5 ini, oke, bolehlah. Nomor 5 semua aja ya. Karena menurutku oke lah. Nggak terlalu ini. Oke. Nah, biar kalian gak harus pakai MRS, ini hanya tips and tricks aja ya. Tapi tergantung kalian lah. Kalian lebih suka yang teliti banget gitu, yang mau pakai MRS boleh. Pakai yang ini, mula-mula reaksi sisa boleh. Tapi gini aja, biar cepet gini. Caranya adalah, kalian cari tahu dulu titrasi ini tuh kan zat ini bereaksi dengan zat siapa kan. Nah, kita pakai konsep stoikiometri. Apakah nanti ini bereaksi total, habis maksudnya ya, atau dia ada sisa. Nah, gitu. Nah, sekarang biar cepat aja gitu ya, biar nggak kalian harus MRS cari mol satu-satu masukin ke tabel gitu ya. Kita langsung aja. Nih yang pertama pasti asam basa ya, yang 5A. Nah, soal yang 5A ini itu adalah reaksi NaOH sama si HClO ya. Nah, kalian cari tahu dulu ini reaksinya habis atau dia ada sisa. Kebayang? Ya. Nah, langsung aja ya, kita cari molnya langsung. Kira-kira pakai milimol aja nih. 35 mili dikali 0,1 molar. Dapat nih milimol NaOH 3,5 milimol, ya kan? Dan asam basa ini 1:1. OH-nya 1, H plusnya 1. Oke, aman. Ya, koefisien nggak akan terlalu berpengaruh. Terus HClO 50 mili dikali 0,05. Berarti 50 kali 0,05 berarti 2,5 milimol kan? Ya. Nah, HClO 2,5 milimol. NaOH 3,5 milimol. Lebih gede siapa? Lebih gede NaOH kan? Berarti dia akan sisa dong. Ya, gitu ya. Kebayang? Nah, kita udah dapat konsepnya. Si NaOH bakal bersisa. Cari konsentrasi OH min aja, cukup sampai situ. Gak usah pakai mol satu-satu terus dikurang bla 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 lah ya. Langsung cari apa konsentrasi OH min. Caranya gimana? Ya, masukin konsentrasi NaOH-nya berapa? 0,1 ya kan? Dikali ini langsung aja ya 10 pangkat min 3 gitu ya. Dikurang bereaksi dengan siapa? Dengan asam. Yaitu siapa? Si HClO, hipokloritnya. Kita punya 0,05 dikali dengan 50 10 pangkat min 3. Nah, ini kan dapat sisa molnya, ya kan? Kita dapat sisa mol yang nggak bereaksinya. Nah, sisa mol yang nggak bereaksi dibagi dengan apa? Ups, sorry. Ini agak ngadat si pentabletnya ya. Kalem, 0,05. Nah, sekarang dibagi dengan volume total.
gitu ya. Dibagi dengan volume totalnya, yaitu penjumlahan volume si NaOH sama itu. Kita punya 35 tambah 50. 10 pangkat min 3 ya, karena dalam liter. Gitulah ya. Oke, nah ini hitung sendiri ya. Kalkulator lah. Kalkulator. Ini kalkulator aja. Kita punya 3,35 10 pangkat min 4 dikurang 25 10 pangkat min 4 ya. Dibagi dengan 85 10 pangkat min 3 ya. Oke. 0,01 ya, sekitaran lah. 0,012 molar lah ya. Kalau ada yang beda kasih tahu aja ya, koreksi aja ya kalau ada yang keliru. Ini aku dapatnya segini kalau di kalkulator. 0,1 dikali 3 oke, dikurang 0,05 kali, aku cross check ya. Oke. Terus 85 10 pangkat min 3. Ups, 10 pangkat min 3. Ya, sama ya. 0,012 lah ya. Nah, ini kan OH- ya. Kan basa kuat ya. Ini kan pasti garamnya garam ya, ini garam basa sih. HClO NaClO min. ClO minnya kan basa kuat ya, jadinya ini kan asam lemah konjugatnya basa kuat. Nah, berarti ya udah gitu ya, kita ambil sifat basanya. Lagi pula garamnya nggak terlalu dipakai sih, karena kita punya sisa basa kuat. Kita ambilnya konsentrasi sisa basa kuat gitu. Ya udah, tinggal masukin pH gitu ya. Nah, cara cari pH, min log konsentrasi. Sebentar, agak ngadat, wait. Oke. Nah, kita punya pH-nya adalah pOH dulu sih. Kita punya pOH-nya adalah min log 0,012 ya. Ini langsung aja ya. Oke, kita punya min log segitu. Nah, 1,92 ya, 1,92. Berarti pH-nya tinggal dikurangin ya. Hati-hati, jangan itu dikurangin 14 minus nanti. pH-nya kita punya 14 dikurangin itulah gitu ya. 14 dikurangin 1,92. Oke, 12,08. Gitu. Mudah gitu aja. Nah, sekarang ke yang B ya, yang kedua. Hitung. Nah, PCD ini minlog ya, minlog konsentrasi kadmium. Nah, sama caranya biar kalian nggak terlalu nguli, kita lihat dulu dia apakah bersisa, habis, atau bereaksi sempurna ya. Nah, kita cari milimolnya dulu deh. Eta, CDTA 20 kali 0,1 berarti berapa? 0,2 milimol ya. Oke. EDTA-nya kita punya 0,2 milimol. Si ini kadmium 50 kali 0,05. Berarti 5 kali 0,5 berapa? 2,5 bukan? 50 dikali 0,05 ya. Ya 2,5 ya. Nah, si CD pasti ini apa kan apa? Si CD ini bersisa nih pasti, ya kan? CD bersisa nih. Ya udah, berarti tinggal ini kurangin ini dibagi volume total gitu. Langsung aja cari konsentrasi CD-CD-nya. Gitu ya. Biar nggak terlalu nguli. Nah, jadi kalian masukin mol si CD yang bereaksi dengan si mol etanya, berarti kita punya 0,05 molar ya, dikali dengan 50 mili, terus dikurangin 0,01 kali 20 mili gitu ya. Boleh pakai milimol atau boleh pakai mol, boleh terserah. Sebentar guys, agak ngadat ini. Tunggu ya. Kalem. Dihapus dulu deh. Nah, kenapa ya? Padahal nggak lagi dicas gitu. Kadang kalau lagi dicas baru dia suka ngadat ya. Aneh emang. Ya, oke lanjut. Nah, kita carilah konsentrasi si CD-CD itu. CD2 plus, maka kita dapat lah ya. Tadi berapa si CD-nya? 50 ya. 50, 10 pangkat min 3. Kali konsentrasinya 0,05 ya tadi itu ya. 0,05 dikurang si EDTA-nya 0,1. 20 mili ya. 20, 10 pangkat min 3. Nanti satuan tulis ya biar kalian nggak bingung lah. 0,1 ya. Dibagi volume total. Nah, tadi teh 20 tambah 50 70 ya.
10 pangkat min 3. Nah inilah, kalian kalkulator sendiri ya. Kalkulator dapatnya berapa ya? 50 pangkat min 3 dikali 0,05 dikurang 20 10 pangkat min 3 kali 0,1 dibagi 70 di 0,07 ya. 0,07 ya. 0,07 molar. 0,007 sorry. 0,007 molar. Udah ya, ini kan sisanya si CD sisa ya kan. Ya udah, berarti kita punya PCD min log si itu 7 sepakat min 3 ya. Nah, ini berapa nih? 7 sepakat min 3 min log. Min log 7 sepakat min 3. Hah? Oh ya, 2,15 ya. 2,15 lah ini jawabannya. Gitu. Oke? Ya. Ya, kalau misalnya ada yang keliru di perhitungan atau apa salah konsepnya, koreksi aja ya, nanti bilang aja. Itu yang B ya. Nah, yang C ya, hitung potensial setelah penambahan. Oke. Ya, yang ini tuh si SN-nya berlebih ya. Ya udah ketebak ya. Kita punya 20 mili kali 0,02 berarti kan berapa? 0,4 ya? Ya kan? 0,4 milimol si CE-nya. Terus si SN-nya adalah berapa tuh? 20 kali 0,05 tuh berapa? 2 kali 0,5 1 ya. Ya, si SN-nya sisa. Ya, dia berlebih. Nah, gimana? Jadi ya kan harus ngitung kalau ini harus satu-satu gitu. Jadi mau ambil si SN-nya doang sih nanti, tapi ya udahlah. Kita tulis dulu ya si C ini. Kita punya apa sih reaksinya si Ce4 plus ya? Ditambah SN2 plus ya. Nah, ini reaksinya kayak gini ya. Ini pasti jadi Ce3 plus tambah SN-nya SN4 plus harusnya. Gitu. Apalagi ya? Ce4 plus sama SN2 plus kan? Ya, karena yang satu terreduksi, yang satu harus teroksidasi nih. Si SN2 plus jadi SN4 plus. Ya, oke. Ya, nah berarti habis itu kalian harus pakai mulai-mulai si sisa. Mau nggak mau harus kayak gitu. Karena itu ada yang sisa. Ya, set. Ya, kita punya mulai-mulai sisa. Ya, si CE-nya habis sih sebetulnya. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Tadi itu berapa sih? Kalau kita cari molnya 0,4 ya? 0,4 milimol ya. Langsung aja ya. Si SN tuh berapa? 1 ya tadi. 1 milimol ya. Nah, ini awalnya nggak ada, coret-coret. Nah, ini pasti habis. Ini udahlah, buang aja. Nah, ini berarti yang bereaksi 0,4 kan? Berarti 0,6 sisanya ya. Betul? Nah, ini udahlah. Ini kita punya 0,4. Nah, ini habis ini kita cari konsentrasi gitu. Habis cari konsentrasi, masukin ke persamaan itu. Nernst, ya. Kita punya persamaan Nernst. Gitu. Karena, oh iya, satu hal lagi. Karena ditanyanya itu bukan pada titik ekivalen. Ini ditanya berapa potensial setelah penambahan, bukan pada titik ekivalen. Kalau pada titik ekivalen itu konsentrasinya bakal sama semua. Dijamin ya, itu pasti sama semua. Gitu, pada titik ekivalen. Nanti 2 kali ekivalen sama dengan N0 ini tambah N0 ini. Berarti ekivalen, N0 ekivalen sama dengan itu tambah ini bagi 2. Udah gitu aja. Itu pakai pada ekivalen. Tapi sayangnya di sini tuh kan potensial setelah penambahan ini ya kan. Kebetulan ada sisa. Nah, itu ngaruh di konstanta kesetimbangannya, ya. Nah, kita cari dulu deh konsentrasinya. C4 plus nggak usah ya, kan nggak ada sisanya. Kita punya SN2 plus, Ce3 plus, sama SN4 plus ya. Nah, ya udah, ya cari konsentrasi. Kita punya SN2 plusnya 0,6 milimol dibagi V total ya. Volumenya dalam mili aja deh, biar itu. Itu tuh berapa sih? 20 tambah berapa tadi? 50 ya? 70. Bener nggak? Aduh, salam guys. Agak ngadat lagi.
Oke, kita cek soalnya. Volumenya 20 tambah 20, sorry. Berapa? 40 ya, 40 mili. 40 mili. Ini milimol ya. Kita bagi 40 milimol. Milimol mililiter. Nah, berapa nih? 0,6 bagi 40. 0,015 molar ya. 0,015. Oke. Nah, yang ini si CE. Si CE 0,4 bagi 40. Berapa deh? Berarti 0,02 ya? Ya kan? Iya, 0,01 ketang. 0,01 sorry. 0,01 molar. SN juga sama ya. 0,4 per 40 pasti 0,01 molar lah. Nah, ingat ini tuh kan ada hubungannya dengan ini ya, si log KC ya. Ya kan? KC masih ingat kesetimbangan KC? Nah, kita punyalah langsung aja lah. Produk pereaktan kan? Ya. Maka kita punya Ce3 plus terus apa lagi? SN4 plus ya. SN4 plus dibagi dengan SN2 plus. Nah, ini buat si KC-nya aja sih sebetulnya gitu ya. Ntar masukin lah si konsentrasinya. Nah, terus kan ada tuh yang namanya persamaan Nernst ya. Ya kan? Nah, itu ambil yang kondisi standar aja. Berarti kita nanti langsung rumusnya udah jadi gitu. Jadi kita punya N0 cell. Enggak standar ketang. Enggak standar ya. Harusnya enggak sih. Ini enggak usah N0 cell lah. N0 aja. SL. Oke. Kita punya N0 siapa? Si CE tadi ya. 4 plus yang berubah jadi CE3 plus ya kan ya. Ditambah dengan N0 siapa? Si SN. Ya. Ginilah. Nah. Min. Ini ada angkanya. Nah. Kalau kalian penasaran ini tuh dapat dari mana? 519 berapa ya? Aku lupa. Sorry kalau mencari dulu. Konstantanya berapa ya? Si itu tuh. Dia tuh RT per NF. Kalau pengen tahu asal mulanya kenapa. Itu tuh RT per NF. Nanti dapat 0,05916 ya. Ya. 0,05916. Nah, ini tuh gini. Jadi kalau kenapa sih bisa kayak gini gitu ya? Ini tuh dari rumusnya. Ini tuh min RT per NF gitu ya. F itu bilangan Faraday lah. Log dari ini. Nah, ini masukin angkanya. Eh si Ce3 plus terus SN4 plus dibagi SN2 plus kan? Ya. Ini masukinlah angkanya lah. Si CE itu berapa? N0-nya. Potensi reduksinya. Potensi reduksi sebentar ya. Si CE 147. Nah, masukin. Kita punya 147. Ups. Ups. 147 ditambah itu volt ya satuannya. Si SN berapa SN? Si SN ini kita punya 0,139 ya. 0,139. Oke. 0,139 dikurang 0,05916. Ini berdoa ya, semoga nggak anomali angkanya. Semoga masuk akal maksudnya. Oke. Kita, aduh. Si CE tadi berapa? Konsentrasinya 0,015 ya? Jangan ya? Bukan deng 0,01. Yang 0,015 mas si SN2 ya. Si SN2 plus maksudnya. Nah, ini tapi sekalian kalkulator ya, kalian cross check juga gitu, jangan apa, jangan mau nerima-nerima aja gitu ya. Ntar cek kalkulator bener gak gitu ya. Gitu. Oke. Nah, si SN-nya 0, berapa tadi? 0,015 kan? Nah, ini. Ya, dan ini harus masukin kalkulator. 0,015, 0,01, 0,01 ya. Ya. Nah, ini bentar ya, guys. Kalkulator dulu. Sebentar. Enggak. Kalau dua SL itu pada ekivalen. Iya, enggak ya. Kalau dua kali SL itu harus dalam keadaan ekivalen. Sorry. Pada titik ekivalen maksudnya. Karena ini ada sisa. Dia nggak bisa kalau
ekivalen itu bakal sama konsentrasinya. Nah, yang ini enggak. Yang satu habis, yang satu ada sisa gitu. Sebentar ya, hitung dulu. Wait. 1,47 ditambah 0,139 dikurang 0,05916 ya. Oke. Log dari 0,01 dikali 0,01. Oke, dibagi 0,015 ya. Oke, kita lihat apakah anomali. Oke, enggak ternyata. Nah, maksud anomali itu kalau misalnya gede banget atau kecil banget gitu ya. Nah, ini dapatnya sih positif ya, alhamdulillah spontan. 1,73 ya, 1,74 lah. Spontan ya, dapatnya 1,74 volt. Ya, gitulah ya. Alhamdulillah ya, spontan. Gitu, itu yang C. Yang D, the last. Oke. Nah, yang D ini adalah pengendapan ya. Ingat kembali coba konsep KSP kita gunakan lagi gitu ya. Nah, soalnya gini. Jadi ketika kita nambahin si apa namanya larutan KSCN ke dalam AgNO3 itu pasti ada endapan kan? Endapan AgSCN ya enggak? Ya kan? Nah, ditanyanya log, min log, konsentrasi Ag. Nah, caranya gimana? Tulis dulu reaksinya gitu. Terus kalian harus tahu juga sih, ini apakah bersisa atau habis gitu ya. Kita punya 35 kali 0,1 berapa? 3,5 ya. 3,5 milimol si KSCN. Si Ag-nya 50 kali 0,05. Nah, ini 2,5 ya. Oke. 2,5 untuk si Ag ya. Sedangkan si KSCN-nya 3,5. Nah, udah otomatis KSCN-nya berlebih kan? Ya, ini harus cari satu-satu sih. Ya, kayak tadi mula-mula reaksi sisa ya. Kita punya reaksinya itu langsung aja ya. Ag plus tambah SCN min. Tugas timbangan kan? Ag SCN, solid gitu kan. Ya, dia mengendap. Nah, ini harus pakai mula-mula reaksi sisa. Karena si SCN-nya itu sisa. Jadi ya. Oke. Nah, pakai milimol aja ya. Biar langsung lah. Kita punya si Ag-nya 50 kali 0,5. 0,05 itu berarti berapa? 2,5 milimol ya. Kita punya 2,5 milimol. Si SCN-nya tadi tuh 3,5 milimol. Nah, ini bersisa. Ini awalnya belum ada. Kita punya ini 2,5 milimol habis. Terus yang ini bereaksi 2,5 milimol. Nah, gitu. Ini kan habis ya. Ini berapa? Satu ya? Ya. Oke. Kita cari aja konsentrasi SCN-nya dulu. Berarti 1 milimol. Angkanya bagus ya. Satu gitu. Dibagi volume totalnya berapa sih? 35 tambah 50, 85 ya. 85, 10 pangkat min 3 liter. Jangan. Mili. Salah. Dibagi 85 aja. Nah, oke. Nanti dapat lah ini kalkulator coba. Oke, 1/85 itu berapa? Oh, 0,012 ya. 0,012. Oke, kita punya 0,012 molar. Nah, tapi jangan langsung dimasukin min log ya. Hati-hati. Nah, ingat ini ada konsep dari si apa namanya? Eh si KSP gitu ya. Nah, konsentrasi ini pasti kan sisa nih. Konsentrasi si SC-nya sisa. Nah, itu masukin ke ekspresi si KSP-nya gitu ya. Nah, kita punya kan, ini kan kesetimbangan ya, kesetimbangan solubility produk lah ya. Kita punya KSP. Ekspresi KSP-nya itu adalah gimana ayo? Ini kan produk per reaktan kan masa satu per itu enggak ya? Nah, kita balik ya. Nah, KSP-nya itu jangan ambil reaksi yang atas, jangan. Jangan ya. Kita harus tahu pengendapannya itu bukan yang atas. Nanti kalian nyangkanya satu per lagi, enggak ya? Sebentar guys. Sudahlah. Ya. Nah, jadi kita punya reaksinya itu gini. AgSCN-nya dari padat. Oke, dari solid. Baru kalian ini anggap kayak dilarutin gitu ya, padahal susah ya. Susah dihitung larutinnya. Nah, ini reaksinya ya, jangan pakai yang atas. Soal KSP ekspresinya seperti ini, produk per reaktan per satu nanti. Kita punya Ag plus dikali si SCN. Nah, SCN yang sisa. Ya, oke, SCN yang sisa. Ag-nya berapa? KSP-nya kan udah dikasih tahu gitu ya. Oke, kita lihat si KSP.
KSP yang atas, aduh, sebentar. Oke. KSP-nya berapa sih? 11, 10, 12, oke. 1,1 10 pangkat min 12. Kita punya 1,1 10 pangkat min 12 sama dengan AG-nya kita cari kan? Ya. Nah, konsentrasi SCN yang sisa masukin tuh 0,012. Oke, kita punya konsentrasi AG plusnya berapa nih? Aku aja ya. Kita punya 1,1 10 pangkat min 12 dibagi 0,012 ya. Oke. Kita punya wah kecil banget. 1,167 lah ya. Kecil banget. Berarti PAG-nya min log itu 9,167 10 pangkat min 11. Kecil banget ya. Oke. Min log 9,167 10 pangkat min 11. Gede. 10 ya. 10. Udah gitu doang. Oke, ya. Nanti kalau saya ada yang salah perhitungannya atau konsepnya, wah kurang tepat nih konsepnya, kita tolong dikasih tahu aja ya, dikoreksi aja. Gitu. Aman nggak yang nomor 5? Kalau aman ketik 555. Kalau aman ketik 5 dong. Aman, aman. Ini beres ya, nomor 1 dan nomor 5. Sesuai request lagi kita ke 2022 sekarang ya. Aman nggak? Kalau mau ditanyain, tanyain ya. Kalau udah paham, ketik 5, 55. Oh, nggak ada yang ketik 5, berarti ada yang bingung. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cuma satu orang. Aman nggak guys? Ini yang paham cuma satu orang ini. Yang lain kebayang nggak? Atau paham nggak? Aman-aman? Nomor 5. Ada yang mau ditanyain dulu? Halo, ini kok pada diam-diam aja. Kalau mau ditanyain, tanyain ya. Yang bagian apa gitu yang masih bingung. Atau kalau ada yang anomali gitu ya ngerjainnya kok gitu ya, tanyain aja ya. Aman ya? Oke, aku asumsi sudah aman ya. Oke. Kita lanjut 2022 coba. Nih yang request nomor 2000 tahun 2022 mau soal nomor berapa? Jangan bilang semuanya ya. Pilihlah yang menurut request. Siapa sih yang request? Ini Naufal ya. Naufal Kobalt kalau nggak salah. Dari Naufal, ayo mau request soal berapa? Kobalt. Ya jujur ya, kalau titrasi itu paling seru yang redox sih menurutku ya. Seru nyetarainnya aja sih. Ngitungnya ya adalah 4 sama 5. Oke. Oke, kita lihat ya 4 sama 5 seperti apa. Oke, nomor 4 dulu. Oh, ini pengendapan ya. Hmm. Oke, nomor 4 kita ini. Ntar kalau misalnya aku gak bisa jawab, bantuin ya. Atau kalau ada yang bingung, ntar bantuin aja. Kita belajar bareng aja lah. Saya aku juga belum belajar sih sebetulnya. Oke, nah kita lanjut nomor 4. Oke, yang ini set. Copy. Yes. Oke, paste. Oke, sejumlah tertentu si caco-caco ini ya, kalsium karbonat, dilarutkan dengan asam dan diencerkan. Baik, ya. Pasti bentuknya bikarbonat sama asam karbonat gitu ya. Oke. Ke dalam 25 mili aquat, oke, diambil 25 mili. Ingat ada faktor aquat. Ditambah 25 AgNO3, dapat 8 si Ag2CO3. Oke. Yang terbentuk kemudian disaring filtrat yang disaring dan filtrat yang diperoleh dititrasi dengan disaring dan filtrat yang diperoleh dititrasi dengan. Oh, oke, oke, oke. Oh, berarti si Ag-nya ini berlebih ya. Iya, ya ini Ag-nya berlebih ini. Nah, kok bisa tahu gitu ya? Karena gini, coba pahami kalimatnya kok bisa Ag-nya berlebih. Gini ya, kita ingin mengendapkan karbonatnya sebetulnya.
Oke, bukan mengendapkan Ag. Hati-hati ya. Kita jangan di Ag-nya. Kalau kalian berpikir kita ngendapin Ag jadi Ag2CO3 itu hati-hati. Karena Ag-nya di sini berlebih, bisa jadi ada Ag plus. Nah, tahu dari mana? Karena gini, ketika semua karbonat mengendap, ya, itu disaring dan filtratnya. Ingat filtrat, berarti larutannya itu masih ada. Kebayang? Kan kalau kalian berpikir semuanya mengendap, pasti kan Ag2CO3 mengendap semua. Nah, tapi ketika diambil filtratnya, berarti kita analisis lagi. Ada konsentrasi tertentu yang ada di filtratnya yang kita titrasi lagi. Sama siapa? Sama si SCN min. Jadi AgSCN lagi. Kebayang? Jadi kelebihan Ag plus yang ada di filtrat itu dititrasi sama NaSCN. Jadi AgSCN gitu ya. Oke, yuk coba kerjain. Nah, langkah pertama gimana? Kalian kerjain dari akhir dulu sih saranku ya. Cuman terserah sih enaknya gimana ya. Nah, kalau aku sih paling ambil mol total Ag plusnya berapa sama mol sisanya yang nggak bereaksi berapa. Kan dapat ya mol yang bereaksinya kan. Nah, mol yang bereaksinya sama dengan si mol si karbonatnya gitu aja. Dapat nanti masanya berapa, terus persen kadar gitu ya. Sebentar ya. Eh, sebentar guys. Iya, ngadat lagi. Sebentar ya. Tapi gak kebayang ya, kenapa bisa seperti itu kebayang kan? Oke, coba pakai ini. Wow, nggak mau gerak. Ya, coba. Kalau eh, oke, kenapa ya? Sebentar ya. Ih, error ini si OneNote-nya sebentar. Gak bisa ditulis. Sebentar ya. Ya udahlah gini aja. Nih, coba aku coba ketik lah. Ih, menyebalkan. Ini kalian coba tulis dulu di buku kalian ya. Cara yang pertama adalah boleh tulis dulu reaksinya silahkan lah ya. Jadi kita punya reaksinya itu si Ag plus ya, 2 Ag plus gitu ditambah si CO3 2 min jadi Ag2CO3. Udah kan? Itu yang pertama. Yang kedua ada kelebihan Ag plus. Nah, si Ag plusnya itu kalian titrasi sama si NaSCN gitu ya, titrasi sama si SCN min. Nah, dari situ kalian udah sebentar. Oh, jaringan aku nih bermasalah, pantes nge-lag. Sebentar ya, guys. Kalian kebayang nggak cara berpikirnya? Kebayang, kebayang cara berpikirnya? Kenapa bisa seperti itu? Sebentar, nge-lag. Wait. Iya, nggak nyambung. Sebentar ya. Sebentar ya, kayaknya laptopnya bermasalah, jadi mau aku coba ini dulu lah. Kayak ini aku pandu ya cara ngerjainnya. Nah, yang pertama kalian tentuin mol Ag plus totalnya ya dengan cara kalian kalikan dulu si volumenya. Ya. Bentar. Oke. Ntar yang di laptop aku ini dulu. Terus habis itu cari mol Ag plus yang sisa. Caranya adalah gimana? Kalian kalikan volume ya, volume dari si AgSCN-nya yang dibutuhkan kan. Habis itu habis volume dikali konsentrasi dapat Ag plus sisa. Habis itu kalian kurangin aja mol Ag plus total dikurangin Ag plus yang sisa karena Ag plus sisa kan nggak bereaksi ya dengan si karbonat. Nah, habis itu dapat kan
mol Ag plus yang bereaksi dengan karbonat. Nah, hati-hati, Ag plus itu kan dia 2 Ag plus tambah CO3 2 min. Berarti mol CO3 2 minnya gimana? Mol CO3 2 minnya adalah setengahnya kan? Iya, bayang setengahnya dari mol Ag plus dapat molnya. Nah, nanti dapat mol siapa? Mol CaCO3. Habis itu kali massa molar. Dapat kan masanya, ya enggak? Nah, habis kali massa molar, udah dapat masanya, kalian cari persen kadar. Ya kan? Cari persen kadarnya gimana? Ya udah, massa yang kalian dapat hitung dibagi massa. Oke, tunggu sebentar ya. Ini aku coba share screen lagi lah. Semoga udah aman. Tambah si CO3 2 min itu ya, mengendap ya BTW ini. Jadi Ag2CO3 solid. Nah, ini kan kalian nggak bisa nentuin langsung ya berapa molnya, karena ada Ag plus yang berlebih. Nah, habis itu kalian coba tentuin Ag plus sisanya dengan cara kalian reaksiin si Ag plus sama SCN min. Dapat kan? Kita punya AgSCN. Ya, nah cari molnya dulu, oke? Mol SCN minnya gini deh, mol Ag plus sisa itu bakal sama dengan mol si siapa? SCN min kan. Masukin lah gitu ya. eh Molaritas kali volume. Kita punya molaritasnya berapa? 0,1026 dikali 10,17 10 pangkat min 3 liter ya. Nah, ini kalkulator. 0,1026 dikali 10,17 10 pangkat min 3 ya. Nah, dapat nih sisanya yaitu 1,043 10 pangkat min 3 mol kan? Kebayang? Nah, ini kan sisa ya. Jangan pakai yang ini. Kalian cari dulu mol Ag plus total. Nah, si mol Ag plus totalnya yang kelebihan itu gitu ya adalah yang pertama-tama di soal dikasih tahu. Siapa? Nah, ini 25 mili sama 0,0981. Ya, kita punya 25 10 pangkat min 3 dikali 0, berapa? 0,0981. 0,0981. Nah, ini dapatlah molnya gitu ya. Ini liter ya, ini liter, ini molar. Kita punya 25 10 pangkat min 3, 25 10 pangkat min 3 dikali 0,0981. Nah, kita dapat, oke, kita punya 2,45 3 ya, buletin aja lah. 10 pangkat min 3 mol. Nah, ini kamu cari dulu mol Ag plus yang bereaksinya dengan si karbonat tadi. Ya, oke. Kita ambil aja mol Ag plus bereaksi dengan CO3 ya. CO3 2 minus adalah gimana? Adalah mol total dikurangin mol sisa kan? Kan selalu seperti itu ya konsepnya. Nah, totalnya berapa? 2,453 10 pangkat min 3 dikurang yang sisanya 0,1043 10 pangkat min 3 kan? Nah, ini kalkulator lah. Dapat berapa? Ketika kalian kurangin 2,453 10 pangkat min 3 dikurangi 1,043 10 pangkat min 3. Oke. Nah, ini aku dapatnya di kalkulator 1,41 ya. Kalau ada yang beda ntar kabarin ya. 1,41. Nah, coba perhatikan. Tadi kan kita punya 2 Ag plus kan yang bereaksi dengan si CO3 2 min. Benar nggak? Menghasilkan Ag2CO3. Nah, ini kan mengendap. Sekarang kita dapat mol Ag yang bereaksinya. Kalau mau nyari mol CO3 2 min, berarti kan setengahnya kan? Setengah dari mol Ag plus ya kan ya? Dikali F alikuot di sini aja langsung ya. F alikuotnya ya. Kan berapa sih si sampel teh? 100 diambil 25 ya. Berarti 100 per 25 kan. Ya udah, berarti setengah Ag plusnya berapa? 1,41 10 pangkat min 3 dikali 100 per 25 ya.
Oke, nah ini kalkulator. Sebentar ya, kita kalkulator. 1/2 dikali 1,41 10 pangkat min 3 kali 1/25 4 ya. Oke. Ah, kita punya 2,82 sorry. 2,82 10 pangkat min 3 mol kan? Nah, habis ini cari massa gitu. Langsung aja lah. Ini kan bakal sama dengan mol si Caco kan ya? Mol si Caco 3 100 ya massa molarnya tuh ya. Benar nggak? 100 ya, 100. Ya udah kita punya si massa Caco. Caco 3. Ya udahlah gitu ya. Kita punya 100 gram per mol dikali 2,82 10 pangkat min 3 mol. Coret, coret. Langsung aja ya. 2,82 10 pangkat min 1 ya. Gram ya. Berapa? Berarti 0,282 gram. Betul? Betul atau salah? Benar ya? Nah, habis itu persen. Ya enggak? Persen si caco. Nah, masukin aja lah. 0,282 gram per berapa yang ada di soal si sampelnya? Hah? Oh, ini masanya doang. Oh, udah dong berarti udah ketemu. Nggak usah ya, kadarnya nggak usah ya. Soalnya atau boleh lah persen W per V ya berarti. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Nah, kita udah dapat sih tadi masanya 0,2 ya. Jawabannya itulah. Tapi kalau kalian penasaran berapa persennya, kecil sih. Kita punya ini W per V ya, persen W per V dibagi 100 mili kali 100. Ya udah berarti segitu. 0,282% kan. Kecil ya. Udah gitu. Gitu ya. Kalau disuruhnya persen W per V. Kalau persen W per V nggak bisa karena masa sampelnya nggak dikasih tahu. Ya udah itu yang nomor 4. Oke, paham nggak sampai sini yang nomor 4? Kalau aman, coba ketik 4, 4, 4, 4, 4. Habis itu kita ke nomor 5 ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau bingung, tanyain ya kalau bingung. Kalau udah paham, ketik 4, 4, 4, 4. Ada yang ditanyain dulu nggak? Sebentar ini suaraku muncul nggak ya? Suaranya kedengeran nggak? Aman nggak guys? Ada yang mau ditanyain dulu? Oops. Oke, pakai yang ini aja ya. Oke, aman? Oke, aman ya? Oke. Nah, seperti itulah untuk konsepnya. Oke, nomor 5 ya sekarang. Nah, ini. Oh, waduh. Oh, enggak, Deng. Hehe. Ini masih oke lah. Aku kira suruh bikin kurva. Itu paling dihindari, soalnya lama ngerjainnya. Itu aku biasa kalau kerjain terakhir sih, tapi terserah ya. Gimana kalian lah. Untung nggak disuruh bikin kurva. Ini ditanya TH sih, bukan gambar kurva ya. Oke, nomor 5. Oke. Ya, seperti biasa ya, ini template. Pasti ditanya satu-satu pH, kayak konsentrasi atau min log-nya gitu ya. Oke, yang 5A dulu, pasti asam basa. Oke, nomor 5 asam basa nih. Oke, kita punya eh, hidrogen ftalat. Waduh, nggak hafal. Ftalat apa ya? Oke, ini organik ya. Kalium hidrogen ftalat. Oh, garam ya. Garam organik ini. Organologam. Hidrogen ftalat itu ada sih rumusnya, tapi aku lupa. Anggap aja bervalensi 1 ya. Ya, soalnya nggak boleh, Deng. Tadi aku cari dulu lah. Tidak boleh asumsi. Sebentar ya. Asam ftalat itu valensi berapa? Oh, asam ftalat valensi. Iya, iya, iya. Asam benzen dikarboksilat ya. Oke, asam benzen dikarboksilat. Nah, valensi 2. Valensi 2, tapi di sini dinyatakan kalium hidrogen ftalat. Berarti masih ada satu H plus yang nggak dicopot. Ya udah aman. Berarti 1 banding 1 ya. H plusnya 1, OH minus 1. Oke, aman. Nah, caranya kayak tadi, cari aja milimolnya. Ini yang sisa kah atau bereaksi sempurna gitu ya. 25 ini dengan ini. Wow.
Ini konsentrasinya tidak dikasih tahu ini. Volume si NaOH-nya nggak dikasih tahu ini. Kalau gitu berarti ya kita pakai kaliumnya nggak dipakai ya, pakai hidrogen ftalatnya. Hidrogen ftalat disimbolin apa ya? Soalnya organik guys itu. Aku cari dulu deh rumusnya. Rumus organik ftalat C8H6O4. C8H6O4 berarti C8H5O4 min ya. Oke, kita titrasi ya. Rumus ftalat itu kita punya C8, H-nya dikurangin 1, berarti C5, H5O4 min. Ya, dititrasi sama siapa? Oke, biar kalian gak bingung, gini, ini takutnya disangka basa ya. Ini ada asamnya soalnya. Asamnya itu dapat dari mana dari sini? Ini, ntar, aku hapus dulu deh. C8H4 ya, C8H4O4 min. Nah, gitu, biar kelihatan ada H plusnya di depan. Oke, ini garam ya, dia harus dihidrolisis nanti. Kalau sisa sih, kalau enggak ya udah. Sebentar. Nah, ya sudah lanjut aja ya. Oke. Ditambah dengan CnOH berarti OH min ya. Oke. Nah, ini pasti hasilnya eh, C8H4O4 2 min tambah H2O. Ya, ini reaksinya lah gitu. Terus oke, karena dia pada titik ekuivalen berarti harus dicari dulu konsentrasi ya. Soalnya ini kita harus nyari dulu CnOH volumenya berapa ini. Baru nanti kita masukin nyari mol gitu. pKa 5,4. Oke. Berarti kalau diubah ke Ka, ubah ke Ka itu 10 pangkat ya? 10 pangkat min ya? Ya nggak sih? 10 pangkat, 10 pangkat min 5,4. Nah, Ka-nya kita dapat. Kita punya Ka-nya adalah 3,98. 10 pangkat min 6 ya. Ini Ka-nya. Oke. Nah, habis ini gimana? Habis ini cari yang pada titik ekuivalen yang MA kali VA kali X sama dengan MB kali VB kali kali Y. Buat jadi volume si NaOH-nya dulu. Aman ah. Kok nggak bisa digeser ya? Oke, sebentar. Kebayang ya? Kenapa harus nyari volume dulu? Karena harus nyari mol. Biar nanti kita tahu mol yang sisa siapa atau mol yang habis siapa gitu. Aduh, ini nge-lag lagi sebentar. Wait, 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 wait. Gitu. Ntar kabarin ya kalau ada yang udah dapat berapa volumenya. Masukin aja tadi rumusnya MA kali VA kali X sama dengan MB kali VB kali Y. Y sama S-nya valensi ya. Valensinya 1. Aman berarti. Oke. Nah, kalian carilah berarti ya ini rumusnya ya. MA kali VA kali X. Aduh. Waduh. Oke, udah nggak apa. Kita punya MA kali VA kali X sama dengan MB kali VB kali Y. Wah, ngadat guys. OneNote-nya ngadat. Nggak mau disuruh-suruh ini. Nggak mau ditulis. Kalian tulis ya. Kalian tulis. Nah, aku diktain lah. Dah, habis itu masukin angkanya. Oke. Dapat kan? MB, VB kali Y. Y sama X-nya 1 udahlah. Buang aja. Nah, si MA-nya ambil yang asam ftalatnya. Si MA-nya berapa tadi? Konsentrasi asam ftalat. Jangan dianggap basa ya. Ini dia dianggapnya bersifat asam soalnya. Duh. Oke, sebentar. Aku buka soal di sini deh. Di WA juga. 2022 ya. Nah, kita punya konsentrasinya tuh tadi 0,1. Masukin. Kita punya 0,1
VA-nya berapa? 25 mili ya, 25 10 pangkat min 3 kali 1 lah gitu. MB-nya 0,1 juga kan? Ya, oh ini udah ketahuan, Deng. Oke, ya, VB-nya pasti 25 ini. Ya, gampang ya. Kita punya VB-nya 25 mili berarti ya. Subangkat min 3 liter sama dengan 25 mili. Oke, nggak usah. Berarti ini habis, bereaksi habis. Kalau bereaksi habis sisanya garam. Nah, berarti sisa garamnya siapa? Sisa garamnya bakal jadi natrium ftalat. Ya, natrium berarti Na2 ya. Iya, Na2 C8H4O4. Nah, ini garam. Berarti kita pakai hidrolisis. Ya kan, hidrolisis. Nah, ini garamnya garam apa? Garam basa. Nah, kita udah dapat kan Ka-nya, hidrolisis parsial ya. Kita udah dapat tuh si garamnya, sorry, si Ka-nya, cari Kb. Karena kita mau nyari konsentrasi siapa? OH-. Ya, OH- sama dengan apa? Akar dari KW per Ka kan. Ya, jadi Kb itu. Kali konsentrasi. Nah, konsentrasinya gimana? Konsentrasi yang dibentuknya adalah mol dibagi volume total. Nah, berarti kan pasti 0,1 mol dibagi 50 ya. 0,1 dibagi 50. Kita punya 0,1 dibagi 50, 10 pangkat min 3. Nah, konsentrasinya 2 molar. Kalian masukin dikali 2 di sini gitu. Akar 10 pangkat min 14. Berapa ini tadi si Ka-nya? Ka-nya itu minlog itu ya tadi. Berapa tadi? Minlog 10 pangkat. 10 pangkat min 5,4 ya? 3,98 ya. Dibagi 3,98. 10 pangkat min 6 kali 2. Nah ini OH minusnya. Gitu guys. Nah kita punya ya oke. Berarti kita kalkulator aja ya. Di kalku. Kita punya akar dari 10. 14, 3,98 10 6 kali 2. Oke, dapat. Oke, berarti pH ya. Dapat nih, dah konsentrasinya dapat. Berarti minlog. Ya, minlog itulah. 2,24 10 pangkat min 4 ya kan? Ini kalkulator ya. Ini pH dulu baru ubah ke pH. Oke, kita punya minlog 10 pangkat min 4 ya. 3,65. Oke, kita punya 3,65. pH-nya 14 kurangin itu ya. Kita punya 14 dikurangin 3,65. 10,35. Ya, terbukti ya, basa ya. Ini masuk akal lah gitu. Basa lemah sih sebetulnya. Garamnya pasti garam basa lemah. Itu natrium ftalat gitu ya. Gitu. Ya, udah sih. Gitu ya. Nah, itu yang A. Yang B. Oke, yang B pasti Milok AG pada titrasi ini sama ini oke, pengendapan oke. Nah, lagi ya, kita cari lagi mana yang bersisa, mana yang berlebih atau dia habis gitu ya. Kita cari milimolnya, 20 kali 0,01 berapa tuh? Berarti kita punya 0,2 ya. 0,2 milimol ya. Ya kan 20 kali 0,01 0,2 milimol karbonatnya. Si Ag-nya sama 0,2 milimol juga habis ya berarti. Oke. Oke. Nggak ada sisa. Ini nyari sisanya gimana? Kalau nggak ada sisa nggak bisa guys nyari konsentrasi ininya. Masalahnya karbonatnya berapa, Ag-nya berapa? Soalnya nggak ada sisa. Ini kan 20 kali 0,01 kan 0,2 milimol kan ya? Bener ya? 0,2 kan. Terus 20 kali 0,01 0,2 juga kan? Ya. Nah, 0,2 dikurangi 0,2 kan 0. Nggak ada sisa. Oh, oke.
Oh ya, kebayang, sorry. Karena nggak ada sisa, berarti jangan langsung nol ya. Jangan langsung P AG-nya nol, enggak sih. Sebetulnya kalian bisa pakai ini sebetulnya, yang B itu. Jadi kan kita punya tadi AG apa sih? AG CO3 ya. AG2 CO3. Kan gini ya, kita punya 2 AG plus tambah CO3 2 min. Nah, ini endapan ya, solid lah gitu. Nah, kan kita punya ekspresi KSP ya dari sini. Ya udah, kita punya, wah ini agak males ya, kuadrat eh, CO3 2 min. Nah, kita punya S, 2S sama ini S ya kan, gitu kan. Karena dianggap sama S-nya itu. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Karena dianggap sama, karena nggak ada sisa tuh di situ. Lalu kita punya KSP, berapa tadi KSP-nya? KSP-nya adalah hmm, 8,1 10 pangkat min 12 ya. Nah, kita punya 8,1 10 pangkat min 12. Ini ubah jadi masukin yang itu 2S pangkat 2 dikali dengan S. Emang kayak gitu ya. Konsepnya seperti itu untuk pengendapan seperti itu KSP. Nah, habis ini ya ya gitu cari S-nya gitu ya. Karena nanti dianggap solubility Ag sama dengan CO gitu, si karbonatnya. Kita punya 4S kuadrat, 4S pangkat 3 ya. Nah, dapat S-nya berapa? S-nya adalah akar pangkat 3 berarti dari 8,1 10 pangkat min 12 dibagi 4. Gitu ya teman-teman. Nah ini silakanlah kalkulator. Sebentar. Aku coba kalkulator dulu. Oke, udah dapat nih. Kita punya konsentrasi S-nya 1,27 lah ya. Aku buletin. 10 pangkat min 4 molar. Nah, ini tuh bakal sama dengan konsentrasi Ag plusnya. Nah, ditanya PAG kan. PAG-nya berarti min log itulah gitu. Gitu ya cara ngerjain ini ya. Kalau misal nanti nggak ada yang sisa, berarti kan nggak ada kayak apa ya? Nggak ada ion efek ion senama lah, mirip-mirip kayak gitulah konsepnya. Nah kalau misalnya nggak ada sisa, ya udah pakai KSP murni. Berarti KSP sama dengan berapa, S pangkat berapa gitu. Nanti S sama dengan gitu ya. Itu bakal dapat konsentrasinya gitu. S1,27 pangkat min 4. Oke, 3,89 ya. 3, udah gitu dapat ya. Itu yang C ya. Oke. Yang B. Oh iya, masih yang B. Dua lagi, dua lagi. Ini mumpung kalian belum ada yang request lagi kan ya? Masih cukup sampai sini. Oke. Oh, ya itu yang B ya. Oh, ini yang A. Belum aku tandain. Ini yang A. Oke, kita yang C ya. Yang C kita lihat, oke, dia ada komplekso. Rho CD. Kita ditanya PCD jika ke dalam ini tambah eta. Oke, wow, ada alfa ya sekarang. Ya udah. Nah, kita sama seperti tadi ya. Kita cari dulu ini habis atau ada sisa atau apa namanya? Bereaksi total gitu ya atau habis gitu ya. Si CD-nya kita punya 0,2 milimol ya berarti ya. 20 kali 0,1 ya. 0,01. Berarti kita punya 0,2 milimol. Si etanya? Oh, sisa nih si etanya. Hmm, ya sudah ya. Kita punya sisa etanya berarti 0,3 ya berarti. 0,3 milimol. Oke. Nah, kalau gini yang dicari apa? Karena sisanya si EDTA-nya doang. Eh, ditanya PCD ya. Sisanya EDTA. Ini nggak sih pakai cara apa namanya? Yang kesetimbangan ya, yang ada alfa. Masih ingat nggak kalau di kesetimbangan ekspresinya kayak gimana?
Ada aku sekalian buka-buka buku dulu juga. Cara nyari si PCD itu. Oh iya. Iya, iya, ya. Si EDTA-nya bersisa ya. Ya udah, ya udah. Ini kita langsung nyari konsentrasi EDTA berarti. Terus nanti dapatlah kompleks CDY2 minnya ya. CDY2 min mol awal dibagi volume total. Ya bisa sih. Oh nanti KF dikali ya kali alfa. Oke, kebayang ya. Nah jadi yang C ini kalian harus cari konsentrasi EDTA sisa. Ya mol sisanya berapa dibagi volume total gitu sih. Ya, nah ini langsung aja ya. Nggak bisa dikebawain lagi sebentar. Kita coba, ini kan kita punya nih si mol EDTA-nya 0,3 milimol. Nah, itu tadi dibagi dengan dikurang dulu 0,2 jadi 0,1 dibagi volume total gitu. Nah, tapi caranya kalian langsung aja cari konsentrasi EDTA ya. Caranya konsentrasi EDTA berapa? Tadi 30 mili ya, 10 pangkat min. 3 konsentrasinya 0,1. 0,01 dikurang yang bereaksinya 20 si CD-nya ya. Liter ya dikali molarnya 0,01 juga kan ya. Dibagi volume totalnya adalah 50 ya enggak? 3. Oke, dapat berapa nih? Kalku ya, kalku dulu sebentar. 30 sepakat min 3. Ups. 30 sepakat min 3 dikali 0,01 dikurang 20 sepakat min 3 dikali 0,01. Aduh. Dibagi 50 sepakat min 3 ya. 2 sepakat min 3. Oke, 2 kali sepakat min 3. Nah, kita punya 2 kali sepakat min 3 molar. Ini sisanya ya. Nah, terus kalian harus cari konsentrasi kompleksnya dulu. CDY2 min. Caranya gimana? Caranya adalah ini yang udah dikerjain juga sih dari yang sebelumnya. Kalian ambil mol CD awal nggak apa-apa. Si CD2 plus awalnya. Mol CD2 plus awal dibagi volume total. Nggak apa-apa ya. Nah, caranya baik kita punya konsentrasi CD awal ya yang mula-mula 0 nih maksudnya. CD2 plus 0 itu mula-mula dikali V. Ya udahlah ini kali V. VCD2 plus ya. VCD2 plus dibagi dengan volume total. Berapa? 50, 10 pangkat min 3 ya. Liter. Nah, ini harus kalian masukin. Ya ini harus masukin. CD2 plusnya berapa tadi? 0,01 ya. 0,01 dikali 20, 10 pangkat min 3 ya. Liter. Bagi 50, 10 pangkat min 3 liter. Nah, ini kalkulator lah. Kalian kalkulator 20 seperempat min 3, 50 seperempat min 3. Oke. 4 seperempat min 3 ya. Kita punya 4 seperempat min 3. Nah, itu adalah konsentrasinya. Molar. Ya. Oke. Nah, habis ini gimana? Nah, kalian habis ini masukin ke ekspresi nih. Ingat nggak? Kalau, sebentar. Nah, kita punya reaksinya. Ini kok hijau semua, biarin lah ya. Terlanjur hijau. CD2 plus tambah si Y4 min aja ya. Pada pH 5 gitu kan. Kita punya si CDY2 min. Nah ini ada KF. Kebayang? Ada si KF. Nah tapi hati-hati. Ini kan pada pH 5. Nah si KF-nya harus dikali alfa. Alfa pada pH 5. Alfa 4 sih namanya ya sudah lah ya. Alfa 4 itu maksudnya ketika semuanya udah terdeprotonasi gitu ya. Y2 min gitu ya. Ya masukinlah konsentrasinya. CDY2 min gitu kan. Ya, dibagi si CD2 plus gitu dikali Y4 min. Nah, Y4 minnya etanya gitu. Nah, ini harus masukin angka dan harus di kalkulator karena enggak enak angkanya. Kita punya 2. Nah, ini ke pinggir aja ya sama dengan 2, si KF-nya 2,9 10 pangkat 16 gede ya. Dikali alfanya 3,54 10 pangkat min 7 kan? Udah ya. Nah, sama dengan CDY 2 minnya udah kita dapat kan? 4, 10 pangkat min 3. Nah, yang belum kita dapat tuh si CD2 plus. Si Y4 minnya mah udah 2 sepakat min 3 ya. Nah, kita CD2 plus. Terus kita kali berapa? 2 sepakat min 3 kan? Ini ya.
Atau ini coret aja lah kalau biar gampang. Ini kan ini coret 2, 4 bagi 2, 2 kan? Oke, berarti kita punya konsentrasi si CD2 plus sama dengan 2 kalinya ini. Enggak. Wait, wait, wait. 2 dibagi ini ya berarti. Gede juga ya. Tadi cek dulu ya. Semoga benar. CD2 plus berarti sama dengan ya 2 dibagi itu ya. Kita punya 2 dibagi 2,9 10 pangkat 16 dikali 3,54 10 pangkat min 7. Gede juga dong. Oh kecil deng. Kecil-kecil. Karena bilangan yang kecil dibagi yang gede ya. Ya. 1,95 lah pangkat min 10. Kita punya 1,95 10 pangkat min 10 ya. Molar. Nah ditanya PCD kan. Ups. Nah yaudah min log dari itu berapa? Kita punya min log dari 1,95 10 pangkat min 10 ya. Gede juga sih. 9,7. Jadi jawabannya PCD-nya siapa? PCD-nya siapa? PCD-nya berapa? 9,7 ya. Udah gitu. 9,7. Ini apa sih ada ganggu. Ya udahlah. Kayak gitu ya. Terus terakhir yang D. Oke, yang D seperti apa soalnya? Sebentar. Ya, loading bentar ya. Nah, yang D, ini aku bacain aja lah ya. Terakhir lah, soal terakhir ini ya. Tentukan nilai potensial sistem pada titik ekivalen titrasi. Oh, nih titik ekivalen. Nah, berarti nanti 2 kali SL yang ini ya. Wah, ini harus di harus di ini dulu, harus disetarain dulu. Ya sudah lah ya. Oke. Nah, yang nomor 2, ini kalian harus ngegabungin semuanya. Redox, asam basa, sama sel volta. Semuanya, gitu ya. Jadi kenapa harus diituin semuanya? Karena di soal tuh gini, itu tuh ada reaksi redox, Mn sama si Fe gitu ya. Nah, si Mn sama si Fe ini ya terjadi reduksi oksidasi. Tapi harus disetarain dulu gitu. Mana ada pH2 kan, ada H+ kan ya. Nah, ini agak lumayan ribet, guys. Harus bisa nyetarin aja sih. Ya udah kalian cari dulu setaranya MnO4- sama Fe2+ jadi apa? Kalian cari mol ya, seperti biasa mol bla 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 itulah ya. Terus nanti kalian lihat kan mol-molnya si sisa. Oke, mol-molnya si sisa. Sisanya bagi volume total, dapat kan? Dapat konsentrasi. Masukin ke kesetimbangan. Kayak tadi rumusnya 2 kali SL sama dengan SL CFE ditambah SL MN min 0,05916 log dari kesetimbangannya. Nah, sekarang setarain dulu MnO4- sama Fe2+. Nah, ini kan gak dikasih tahu ya reaksinya ya. Jadi harus nebak? Enggak harus nebak. Ini tuh sebenarnya udah ketahuan sih reaksinya. Ini pasti kayak gini reaksinya soalnya. Fe2+, ini kesetimbangan ya guys. Pasti jadi Fe3+ sama Mn2+ gitu. Kita anggap Mn tereduksi sempurna jadi Mn2+ dalam suasana asam. Ingat pH2 berarti asam. Kalian setarain dalam suasana asam. Nah kalian pecah aja lah ya. Mana reduksi, mana oksidasi. Bisa ya. Reduksinya pasti Mn kan. Ya. MnO4- jadi Mn2+ gitu kan ya. Tambah 4H2O. Ini tambah 8H+ gitu ya. Nah, elektronnya harus jadi +2. Ini baru +7, berarti tambah 5 ya. Ya kan ya? Si oksidasinya Fe2+ jadi Fe3+ ya. Tambah elektron kan? Nah, kita musnahkan elektron. Ini kali 5, ini kali 1 gitu. Nah, kalian langsung lah net equation lah ya. Ini ngerti lah ya. Kalian ngerti ya caranya ini coret. Coret gitu ya. Ininya sorry, bukan 5-nya. Ya, jadi 5 elektron coret-coret ya. Sisanya kita punya 8H+ tambah MnO4- tambah 5 ya. 5 Fe2+ gitu ya. Kesetimbangan ya, jangan lupa kesetimbangan. Kita punya Mn2+ tambah 4H2O tambah 5 Fe3+. Gitu ya guys. Nah cek dulu, setara nggak muatannya? Kita punya +7 ditambah 10, 17 ya. 2 tambah 15, 17 ya. Oke udah setara kan? Ini sudah setara. Nah langkah selanjutnya apa? Cari mol. Harus cari mol, biar kalian tahu. Cari molnya siapa. Nah yang di soal sih.
Tergantung ini dikasih taunya mol siapa. Dua-duanya juga bisa sebetulnya. Ya, oke. Ya, aku ini aja di soalnya. Molnya itu adalah kalau mangan kita punya 0, eh ah, berarti kita punya 0,25 milimol ya. 0,25 milimol si mangan. Fe-nya kita punya nggak dikasih tahu. Oke, berarti kita cari dari mol Mn. Kita dapat mol Mn, kita dapat mol Fe. Soalnya di sini larutan Fe 0,1 molar, nggak ada volume. Jangan pakai tadi ya, pakai pada titik ekivalen. Ma kali Va sama dengan Mb kali Vb. Nggak boleh. Itu hanya asam basa. Redox nggak boleh kayak gitu. Cari mol Mn-nya aja. Dari mol MnO4 min, sorry, sorry. Dari MnO4 min, kalian bakal dapat mol Fe. Ya, nah kita punya 0,25 milimol. Ih, ups, sorry, sebentar. Kebayang ya, kayak gitu. Wah, ngadat lagi, sebentar ya. Sorry, sorry. Ya, sudahlah. Dari MnO4 min, kalian bakal dapat mol Fe-nya berapa? Nah, gitu. Berarti si mol Fe itu harus seperlimanya ya. Iya, seperlimanya ya. Kan 5 kali mol ya. Nah, kita punya mol Fe2 plus adalah 1/5 kan? Dari mol. Ini nggak ada aliquot ya, nggak usah. Nah, kita dapatlah 1/5 dikali eh molaritasnya 0, berapa tadi? Kita punya molaritasnya 0,01 molar. 0,01 dikali volumenya 25 ya. Liter ya, jangan lupa sepakat min 3. Oke. Ini kalkulator lah ya. Kalian kalkulator sendiri ya. 0,01 kali 1/5 tuh berarti 1 per 0,2 ya. 0,2 ya. Nah, kita punya 5 sepakat min 5 ya. Betul? Betul, betul. 5 sepakat min 5. Kita punya 5 10 pangkat min 5 mol. Nah, ini mol Fe-nya gitu. Ya, benar nggak? Kan ini 5, ini 1. Berarti berapa mol Fe 1/5-nya kan? Rizky, Wait, kok 1/5? Sebentar, sebentar. 5 lima kalinya. kali. Iya, iya. Oh, makasih. Pantas ngeblank. Sebentar. 5 kalinya, betul. Oke, nggak bisa dihapus, guys. Ngelek. Ya, 5 kalinya, guys. Sorry. Aku ulang lah. Aduh, ini kenapa kayak gini ya? Salah-salah. Ya, aku coret dulu deh. Ini coret ya. Ini 1/5 ya. 1/5 berarti ini ya ini 5 ya. Oke. Ini 5 ya, salah. Nah, ya gitu. Sebentar ya. Berarti dikali 5 ya. Sebentar. Uh, wait. Ntar kalian bantu hitung lah dapatnya berapa ininya. Sebentar ya, ngelek lagi. Udah ada yang dapat belum? Kenapa sih? Oke. Fe ya. Ya gini lah ya. Nah, kita punya 5 kali mol. 5 kali. Ya, berapa nih? Dikali 5. Oh, gede. 1,25 sepakat min 25. Nah, ini mas sense lah. 1 sepakat min 3 ya. Nah, nah terus habis itu gimana? Kalian sama seperti tadi harus pakai mulamer reaksi sisa. Kita punya 8H plus. Tapi kalau bereaksi total ya udah sih. Kalau bereaksi total ya ya udah gitu. Berarti sisanya yang ada di produk semua gitu. Kebayang ya. Dan itu H plus itu tetap dimasukin ya. H plus punya konsentrasi ya. Nah, kita punya mula-mula reaksi sisa. Set. Oke. Nah, kita punya mol Mn. Mula-mula berapa si Mn?
2,5 10 pangkat min berapa berarti? Pangkat min 4 ya? Sebentar. 10 pangkat min 4. Nah, si FE-nya kan 1,2 pangkat min 3. Ya udahlah, habis lah ya. Ya itu habis lah. Jadi pas dia bereaksi pas seperti itu. Nah, kalian pada titik ekivalen, sebentar. Ini ada H plus ya. Ini nanti masukin dia pangkat 8. Jadi ini ya konsentrasi dari Mn2 plus kali konsentrasi Fe3 plus pangkat 5 dibagi MnO4 min dikali Fe2 plus pangkat 5 dikali H plus pangkat 8. Harus kayak gitu. Kalau enggak bisa. Nah, sekarang pada titik ekivalen ya. Pada titik ekivalen konsentrasi Fe2 plus sama Fe3 plus sama coret-coret kan. Boleh ya. Mn juga sama coret-coret. Maka kita punya nanti min log dari 1 per konsentrasi H plus pangkat 8. Nah, cara cari taunya gimana? Kalian ambil yang mol, berarti 8 kali ini, aduh, mengganggu banget sebentar. Berarti kalian ambil 8 kalinya kan? Ya, 8 kalinya mol Mn 4 min, gitu. Ini nggak usah lah pakai mol lambda sisa. Udah terbukti ya, dia habis kan? Habis lah gitu. Ya, jadi si MnO4 min habis, Fe2 plus habis. Nah, pada keadaan ekivalen, kesetimbangannya di ekivalen, konsentrasinya bakal sama. Nanti kalian masukin 2 kali N0 sel sama dengan N0 Mn ditambah N0 Fe min 0,05916 log dari 1 per H plus pangkat 8. Gitu. Aman. Oke, sebentar ya. Nge-lag betul. Ini nggak usah lah, hapus aja lah. Ya, kan udah dapat nih si Mn-nya ya. Nah, pangkat min berapa tadi teh? 3 ya. Apa 4? Oh, 4. Pangkat min 4. Nah, mol ini 8 kalinya. Berarti si H plus berapa? Dikali 8. Oh, 2 pangkat min. Nah, ini gampang lah. 2 pangkat min 3 ya. Nah, habis ini kan ini baru mol. Bagi V total. Berarti kita punya 2 pangkat min 3 dibagi V totalnya berapa? Berapa mili? Gak dikasih tahu ya si Fe-nya ya. Agak aneh. Ya sudahlah. Berarti cuman dibagi 25 ya, sepakat min 3 ya udah. Oh, sepakat min 3. Liter ya. Nah, dapat berapa nih? 0,08. 8 sepakat min 2 molar ya. Nah, terus habis itu masukin ke persamaannya. Persamaannya gimana? 2 kali N0. Enggak sih, belum tentu standar ya. Ya sudahlah. 2 kali SL ya harusnya, jangan N0. Kita punya N0 si Mn O4 min gitu ya. Ya kan? Yang menjadi Mn2 plus aduh, dikurang N0 dikurang ditambah sorry. Tambah Fe siapa? 3 plus jadi Fe2 plus gitu ya. Min kan 0,0 aduh lupa angkanya 0,05916 0,05916 log. Ingat ya, kalau pada titik konsentrasi kan kita punya KC. KC-nya tuh kan harusnya gini ya awalnya ya. Mn2 plus dikali dengan Fe3 plus pangkat 5 ya kan. Dibagi Mn O4 min dikali Fe2 plus pangkat 5 kali H plus kan. Oh sorry guys baru aduh salah. H plusnya nggak boleh kayak gini. Ini nggak boleh. Di soal dikasih tahu pH2. Ingat ada pH2. Itu buat konsentrasi H plus. Sorry ya jangan pakai yang ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Nggak boleh dipakai. Kita punya berarti sepakat min 2 ya. Sorry baru ingat. Sepakat min 2 ini konsentrasi H plus. Berarti kita punya konsentrasi H plus pangkat 8. Nah ini kan ribet ya. Nah kita ingat di titik ekivalen Mn-nya sama dengan Fe2 plusnya. Fe2 plus sama dengan ini gitu. Soalnya kalau kalian masukin ribet sih. Jujur ribet. Jadi langsung aja 1 per H plus pangkat 8. Gitu.
FE3 plus sama dengan FE2 plus. MN2 plus sama dengan MNO4 min gitu. Aduh, sebentar. Nge-lag. Nah, terus kalian masukin tuh H plusnya kan sepakat min 2 pangkat 8. Berapa? Sepakat min 16. Ya udah, min log sepakat min 16. 1 per ketang. 1 per sepakat min 16 ya. 1 per H plus ya. 1 per H plus pangkat 8 kan. Kebayang? Nah, ini masukin angkanya. Ntar kalau udah dapet bilang ya. Kita punya si ini kan 1,51 ya. Ditambah FE-nya 0,771. 0,771. Dikurang inilah ya. Nah, kita punya 2 kali SL sama dengan 1,51 ditambah 0,771 dikurang 0,05916 log ya. 1 per, nah konsentrasinya masukin. Berapa tadi teh? Sepakat min 2 ya. Sepakat min 2 pangkat 8. Nah inilah, nanti dapat 2 SL sama dengan berapa, ntar tinggal dibagi 2. Kebayang ya, kayak gitu. Ntar ya, kalkulator dulu. 1,51 ditambah 0,771. Ups, log 1 per eh nah, kita dapat nih 1,33 ya, oke lah, make sense ya. 1,334. Nah, berarti kita punya SL-nya bagi 2 aja berapa? 1, ini. Nah, 0,667 ya, sip. Positif 0,667 volt. Udah, guys, beres. Sampai sini dulu ya. Sorry, gak bisa terlalu malam soalnya aku lagi flu juga, lagi gak enak badan lah. Semoga bisa dipahami sampai ini. Mohon maaf kalau banyak anomalinya ya ini, aduh, laptop ngadat dan lain-lain lah. Paham nggak terakhir? Kalau paham coba ketik 5. Amin, makasih. Nih aku ntar inilah aku kirim nanti ya. Aduh, harus ada yang dirapihin. Nge-lag sumpah ini OneNote nih. Nggak dicas loh padahal. Oke, yang lain paham. Kayak besok insya Allah dilanjut sama Naula ya berarti ya. Ntar terserah lah kalian mau minta apa aja boleh. Ya apa request soal gitu. Ntar ke Naula ya besok. Oke dah ya dicukupkan aja.